pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation. Hampir sama maksud inti dari itu dengan profil pelajar Pancasila yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, kemudian percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, kemudian menjadi pribadi yang baik dan rendah hati, dan toleransi, kedamaian dan kesabaran. Nah, dari nilai kebajikan yang diangkat dari profil pelajar Pancasila dan dari 9 pilar karakter, kalau kita bangun, kita bawa anak-anak kita di dalam pembiasaan dan pembelajaran kita, ini akan menjadikan anak-anak itu sudah mempunyai kesadaran diri tentang disiplin positif, tentang disiplin. Jadi disiplinnya itu muncul dari kesadaran pribadi, bukan lagi dari paksaan. Baik, Bapak Ibu, tadi materi yang pertama, barangkali Bapak Ibu ada sesuatu atau pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilakan dari Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif. Tidak ada Bapak Ibu? Belum. Oke. Nanti di akhir, pada bagian akhir nanti kita buka lagi sesi jawab atau barangkali sesuatu yang perlu dikomunikasikan. Sampai kepada materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kita sepakat nanti selesai jam berapa waktu? Secukupnya nanti keluar gedung. Oke. Untuk mengatasi rasa kantuk, barangkali Pak Fajar punya cerita terkait penerapan disiplin di kelas. Boleh diceritakan untuk penerapan atau pengalaman penerapan disiplin di kelas. Monggo Pak. Kita mencoba bertukar pengalaman dari kelas juga. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau untuk pengalaman disiplin, kalau saya mulai dari anak masuk, ketika bel, anak harus sudah berada di dalam kelas. Kecuali kalau ada kepentingan di luar kelas. Itu pun kalau ada anak yang ingin izin keluar dari kelas, itu harus satu anak harus saya tahu. Nah, sebelum keluar sudah anak harus izin, karena ketika anak sudah keluar masih tetap dalam pantauan kita sebagai bapak atau guru, gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Mas. Pertanyaan berikutnya barangkali menjadikan untuk kita istilahnya bertukar pengalaman untuk teman-teman guru semuanya. Untuk penanganan kasus ada anak yang melanggar disiplin, kira-kira Bapak Ibu untuk menangani si anak yang melanggar disiplin itu dengan cara bagaimana? Barangkali Bu atau Bu Siti untuk menangani anak yang melanggar kedisiplinan, kira-kira yang sudah pernah dilakukan oleh Bu Siti atau Bu Rina bagaimana? Bisa diceritakan? Ya, motor Bu Rina. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih berikutnya. Barangkali ada yang ingin menanggapi yang disampaikan oleh Bu Rutina untuk Pak Hasan. Ada yang ingin menanggapi? Tanggapan biasanya sehari sekitar 500 kayak tanggapan ini. Saya tanggapan kostum tegang. Bu Siti, barangkali tambahin atau menanggapi. Ternyata saya terus Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya akan menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Bu Rutina tadi. Sangat benar bahwa ketika ada siswa yang berbuat salah, maka kita perlu mengkomunikasikan. Jadi mengkomunikasikan kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran, kemudian diajak diskusi dan dijadikan solusinya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti, Bu Rina. Intinya yang sudah Bu Siti dan Bu Rina lakukan itu adalah mencoba untuk menerapkan disiplin. Disiplin di sini bukan lagi sebagai penghukum, tetapi disiplin di sini adalah membuka kesadaran dari anak tersebut yang melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan mestinya ada latar belakangnya, ada yang menyebabkan menjadikan dia melakukan kesalahan. Kemudian setelah kita tanyakan, dia menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha kalau dia menyadari kesalahannya, kemudian dia tahu bahwa dari kesalahannya tersebut akan menjadikan orang lain menjadi tidak nyaman. Nah, setelah menyadari bahwa dengan kesalahannya menyebabkan orang menjadi tidak nyaman, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya agar tidak mengulangi perbuatan yang salah tadi atau membuat kesalahan yang lainnya. Oke, terima kasih luar biasa Bapak Ibu, masih semangat. Baik Bapak Ibu, kita menuju ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi hubungan dan keadaan serta restitusi. Teori motivasi manusia menurut Jim Gosen atau Jusen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Restraksi, tapi sesuatu yang mungkin berupa cairan kemudian digodok sampai mendidih habis dan mengkristal dan menjadi sesuatu yang bermakna. Oke. Ada beberapa hal, ada tiga hal dari teorinya Jim Jusen. Dia ini apa? Nah, itu bahasa asing ya. Itu tulisannya seperti itu, bahasanya bagaimana? Oke. Motivasi seseorang terhadap peraturan atau disiplin. Motivasi seseorang terhadap dia melakukan disiplin itu yang pertama adalah